Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bos. Loh, kok bos? Saya ralat. Bukan, bos. Salam tani, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua supaya senantiasa selalu berproses dalam segala aktivitas. Nah, oh. Sore ini saya sedang melakukan teknik percontohan untuk besok pegawai. Nah, supaya besok pegawai tidak banyak itu ini dalam menanyakan tata kelola tentang pengolahan lahan. Nah, seperti ini. Ini lahan akan saya tanami kubis. Nah, luasnya kira-kira 310 meter luas lahan kalau di total. Nah, dalam salah satu metode atau tahap pengolahan lahan untuk menanam kubis. Nah, pori-pori itu meringkuk mengakibatkan proses fotosintesis pada alur ceritanya tenawan. Gitulah. Nah, kira-kira seperti itulah. Nah, ini salah satu metode. Baru salah satu metode tahap pengolahan lahan untuk budidaya kentang kubis. Nah, umumnya diberi dua. Hanya saja ini lebar bedengannya 1,20 meter bersih karena bekas tanaman wortel. Jadi kita untuk pengefektivitasan lahan diberi tiga lubang. 1, 2, 3. Nama lubang ini disebut congkogan. Nah, lurus kan? Jadi si pori-pori nanti itu meringkuk. Ya, si pori-pori nanti meringkuk. Pak, cicing orang asupkan ke YouTube mana? Nah, ini adalah salah satu metode atau tahap nyongkog. Nyongkog bos, habak cenah. Tuh, nyongkog. Lobang tuh. Irungna kana YouTube. Oh. Nah, untuk menambah atau membuat pemanis supaya lurus seperti jalan tol seperti ini. Nah, lurus seperti jalan tol, kita memakai kenca atau ukuran yang biasa dipakai. Nah, ini memakai 2 bilah bambu yang dikasih tali kolor. Nah, tali kolor kan? Nah, cing. Nu penting mangkol nah, segera baskomnya bosnya. Nah, gitu tah. Meh ngaji repeat jika golap ieu Charlie Van Houten cenah. Es teh manis 16 jeung es teh tawar. Nah, untuk jarak congkogannya ini dari satu congkogan ke congkogan kedua ke congkogan ketiga atau congkogan berikutnya bisa disesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Nah, tong make cenah apanan bukti ya masih teh bukti di lapangan. Nah, ini salah satu tahap dan caranya. Nah, ini yang sudah jadi. Umumnya terdapat 2 congkogan, kiri dan kanan. Jadi yang tengah biasanya dipakai untuk sawi ataupun biasa disebut sampo. Sawi, bos. Nah, kacangna geus kolot ya mon euy. Atuh gerang ngangeun kacang make iga 7 kilo. 7 kintal. Nah, ini adalah salah satu petani muda milenial yang sangat berbakat dalam pengolahan lahan. Namanya Haji Ramon Suramon Endol Surendol Pika Keheuleun. Nah,
Jangan lupa kita luruskan dengan memakai kenca, luruskan. Ngameh lempeng. Jika tiang listrik. Tuh. Nges bere 2. Nah. Hah? Oh, mual. Nah, usahakan jarak satu congkogan ke congkogan lain tidak terlalu rapat dan juga tidak terlalu renggang karena akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya si kubis tersebut. Nah, setelah selesai tahap pencongkogan, kita beri pupuk. Adapun jenis pupuk yang dipakai bebas bisa disesuaikan dengan daerah dan tempat masing-masing. Mau pakai pupuk postal kek, kohe ayam kek, jantan pitik ataupun baterai alkalin ABC bebas lah. Nah, yang mana seri heula atuh? Dek udah. Nah, geus mejah da 1,20 meter bersih. Ya tuh. Penting udun. Pangalaman kan jalan teh. Terus si lebak ya. Heeh, ti lebak nyokotan duit maneh. Hah? Cing rok bangsina tetang di Vibana. Sambil ngerokok sore-sore begini. Oke, saya ulangi. Ini adalah salah satu tahap atau metode pengolahan lahan untuk budidaya kubis. Ingat, salah satu tahap atau metode pada budidaya kubis. Nah, seperti ini. Dalam pengolahan lahan, saya selalu menekankan untuk tidak memberikan herbisida. Kenapa? Karena akan sangat berpengaruh pada unsur hara yang kita kelola. Nah, seperti ini. Nah, ini tadinya rumput gulma. Nah, setelah dilakukan pembersihan, kita diamkan di tengah, lalu membusuk. Ini akan jadi pupuk alami. Pupuk alami. Dan akan menjadi nutrisi pada tanaman. Nanti memberikan suplemen makanan itu. Lalu dilanjutkan ke tahap pemberian alur yang kita biasa semut ngagurat. Nah, seperti ini. Memakai 2 belah bilah bambu yang diberi tali. Nah, agar lurus seperti jalan tol. Jalan tol bulak belok. Lancar ya lah seperti kira-kira. Setelah dilakukan pengencan atau pengukuran, karena ini sifatnya jarak dari alur ke alur itu 1,20 meter 20 cm, kita kasih 3 congkogan seperti ini, 1, 2, 3. Namun bisa disesuaikan, mau 1 congkogan mau 2 ya bebas. Namun umumnya terdapat 2 congkogan. Nah, seperti ini, umumnya terdapat 2 baris biasanya untuk ukuran 1 meter bersih. Hanya saja karena ini bekas wortel, tadinya alur garitanya 1,20 meter, ya kita sesuaikan beri 3 congkogan. Seperti itulah kira-kira. Nah, untuk jaraknya sendiri silahkan sesuaikan. Kalau ingin kubisnya besar, itu biasanya jaraknya 25 sampai 40 cm. 25 sampai 30 sampai 35 lah kira-kira saja. Nah, seperti ini. 1, 2, 3 atau 1, 2. Seperti itu. Setelah selesai pengolahan lahan, nanti ini di sekitar congkogan ini dikasih pupuk. Adapun pupuknya sendiri bisa disesuaikan dengan tempat lahan
atau wilayah daerah masing-masing. Kalau yang tersedia postal ya postal, kalau yang tersedia pitik ya pitik, kohe ayam kohe ayam. Yang penting kotoran ayam atau pupuk kandang lah istilahnya mah. Bebas mau kotoran kambing apa bebas. Nanti ditutup, setelah ditutup biarkan asam dulu, lalu dilanjut ke tahap berikutnya. Nah, seperti ini. Seperti inilah kira-kira. Di tengah cuaca yang hujan tuh, batur geus make baju tidur mon euy. Nah, kenapa saya sering membahas cara pengolahan lahan, tahap saya ingin ketika kita meninjak pada pembahasan yang lebih serius atau lebih fatal, kalian tidak melenceng atau tidak gagal fokus, dalam artian tidak gagal paham. Nah, seperti inilah. Alah, acan. Nah, seperti itu. Setelah diberi pupuk, saya anjurkan untuk memberi insektisida tabur untuk mengurangi nematisida dan hama yang terdapat pada tanah untuk nantinya uret penggerek ulat tanah maupun orong-orong ataupun anjing tanah. Ya, seperti itulah. Oke, kira-kira seperti itulah video pengolahan lahan untuk tata cara penanaman kubis. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.